jika masyarakat lah yang menonton video itu kurang cermat. Kurang cermat dalam arti kan biasanya di video itu ada kayak tulisan di bawah itu caption ya. ada. Kadang orang suka salah dalam itu. Contohnya Salah memahami. Contohnya yang kemarin ya, yang soal LCC. Itu kan di daerah Kalimantan ke mana itu? Kalimantan Timur. Nah, Oh iya, ora pipo. Rusak. Rokok. Ben koyo kiai-kiai ngono iki. Kenapa calon kiai gini? Ya di jalan berarti urung. Ya emang belum tuh. Macam jangan pipo sih urung tadi. Ya ora apa-apa, maksudnya kan melu-melu. Sik menawa sesuk dadi kiai tenan kan. Ya iya amin. Ya Aja menawa. Beneran. Berarti Ya moga-moga. Aja moga-moga. Yakin. Ya yakin. insyaallah. Insyaallah saya akan jadi kiai. Tegas ngono. Tenan ra? Ya Yakin berarti. ya aku yakin wae, Pak. Tegas ngono. Ya. Kan masalah aku dadi apa ora, Tenang ya. sing ning dhuwur. Ya bener. Sing dhuwur sapa ya? Oh, toh, Pak. Ya masa ngomong saya gila. Wong kowe melu ki kok iso dadi kiai ora mudeng kok ya. Awake dhewe iki ora Dolanan iki ngerti. lho enggak awam dadi kiai ora mudeng. Bisa wae. Besok kita jadi apa tuh nggak tahu kita. Itu kan ranahnya Gusti Allah tuh yang ngasih kita nanti takdirnya kayak apa. Dari sekarang kita harus belajar terus. Yang penting mempersiapkan. Antum pengen jualan cilok berarti apa yang disiapkan? Saus, kecap, sunduk, kecap. plastik, apa lagi? Gerobak, Apa lagi? payung, Apalagi? motor. Ciloknya nggak dikasih. Ciloknya air. Yo ciloknya dulu tuh. Ciloknya. Bagaimana cara membuat cilok yang baik dan benar? Rasanya enak, sedap, banyak yang beli. Langsung tanya ke Pak John. Tanya ChatGPT tuh yo, langsung dibuatkan ramuannya. Sekarang kan zamannya canggih. Jadi zaman sekarang itu di media sosial itu kita sekali upload itu langsung viral. Jutaan orang itu langsung melihat gitu. Gimana? Itu menurut antum itu fenomena yang baik apa yang buruk itu kayak gitu? Alhamdulillah. Yang baik. Baiknya gimana? Kenapa viral itu baik? Baiknya dulu. Kan itu kan tergantung yang kita masukin ke channel kan, Pak. Gantung mati nih. Hah? Gantung mati. Iya, bukan gantung kuwi, Pak. Maksudnya Biasa kan ini andalannya itu kata-kata tergantung. ya kan? Ya. Nah, itu kan tergantung kita itu buat konten itu baik apa buruk ya kan, Pak. Nah, Oh, misalkan gitu. baik itu misalkan buat cilok ya kan. Cilok itu misalkan kita buat cilok dalam arti kita itu mau buat biar orang yang menonton itu juga tahu caranya buat cilok gini. Nah, nanti dia bisa jualan dengan cara yang halal. Nah, itu kan lebih baik gitu. Masalah konten, ada masalah sing viral terjadi. Itu kan niatnya bukan konten. Niatnya itu merekam, diupload di media sosial. Oh ya. Kemudian itu viral. Ya, oh itu niatnya itu. Nah, itu pandangan antum tuh yang kayak gitu tuh gimana? Baiknya itu di mana? Sisi baiknya. Sisi baiknya dulu. Coba Yo. sisi baiknya viral berita-berita yang kayak gitu loh. Misalkan kayak kemarin itu kan yang lomba LCC. Ada peserta lomba yang izin mengkritik atas keputusan juri karena keputusannya dianggap salah, padahal setelah diulang benar. Nah, itu menurut antum tuh apakah konten-konten berita-berita viral kayak gitu tuh ada efek positifnya, ada efek negatifnya gitu loh. Mesti efek positifnya apa? Paham. Kalau efek positifnya tuh gimana ya, Pak? Saya tak pikir sih. Aduh, Saya tidak paham. Mungkin mikir Ya aku paham gitu. Paham. ya Maksudnya, coba sebutkan Kang Dayat, efek positifnya itu kenapa? dia itu ingin mencontohkan ke orang lain kalau itu tidak boleh tidak boleh diikuti kayak Oh gitu. ya kan, Pak. Tidak boleh diikuti karena itu termasuk misalkan ada viral itu kiai yang kayak gitu Ya. Nah, itu misalkan kita dibuat penting itu biar semua orang itu pada tahu dan orang yang terus? pada tahu itu juga nggak ngikut kayak gitu Pak. Jadi udah
udah ke viral udah kayak gitu. Kan ada efek negatif, ada efek Ya. positifnya toh. Nah, Ya. efek positifnya itu apa? Belum nyebutin Bang. Bukan negatif tadi. Wah ini Mas Mas Aldi, gimana Mas Mau- Aldi? mau. Efek positifnya itu loh, berita-berita viral kayak gitu Nah, tuh. berita viral itu kan Salah satunya. efek positifnya ya di antara lain itu membuat orang ya yang menonton tuh jadi kritis lah. Oh, kritis, tahu Kritis, fakta ya, yang mana yang betul. benar mana yang salah gitu kan. Dan Di samping itu kan apa kita bisa tahu lah mengkoreksi. ya mengkoreksi Mengkoreksi fakta tadi gitu ya. Itu benar apa enggak gitu. Sesuai jadi fakta di lapangan apa enggak. informasi lah. Berarti informasinya lebih cepat beredar. Jadi misalkan ada kasus-kasus yang kritis kayak gitu tuh, kita itu jadi lebih peka. Ya. Terus kasusnya jadi cepat ditangani. Bener Kan ya? sekarang kan nggak viral nggak Kayak gitu ya. bisa. No viral no justice gitu ya. Gimana? Jadi itu kalau nggak seandainya nggak viral mungkin juga nggak ngerti Nggak dah pada kesalahannya ngerti. dari Bener. juri, kalau dari MC kan nggak ngerti dah. Kita jadi kan Karena biasa saja. ada efeknya. Ternyata kok ada kesalahan gitu, padahal itu bener kok disalahkan, kenapa? Nah, kalau nggak viral mungkin kita juga nggak tahu kan. Ya, Itu. Berarti nganu ya, kekuatan netizen. media sosial itu sangat besar. Itu bisa mempercepat suatu proses kejadian agar segera diproses. Iya toh kan, sekali viral langsung tuh, Ya, punya sesuatu langsung yang dinotes menjadi banyak orang kan. Wah, Ya. iki Sangat sekarang tuh makanya orang tuh takut sama media sosial malahan. yo Yang kemarin tuh malahan itu apa itu gara-gara dia jadi diangkat PNS, istrinya diceraikan, akhirnya warganet nggak terima ya pun bisa kalah, oh iya. bisa kembali lagi ya, padahal kekuatan warga loh media sosial. Iya, makanya kan berarti kan kekuatan media sosial itu Iya, besar sekarang. Jadi emang selain lebih kritis, kejadian-kejadian yang kita nggak lihat itu jadi kita tahu. Terus juga mempercepat proses keadilan sendiri ya. Misalnya ada kasus-kasus pidana atau kasus kriminal kan jadi lebih cepat ditangani. Terus kasus-kasus yang kayak misalkan kereta cepat kemarin ya, yang tabrakan itu kan viral juga tuh ya. Jadi orang-orang tuh tahu, oh nih ada kejadian nih yang itu harus segera ditolong gitu. Cuma ada sisi anunya. negatifnya Negatifnya. Viralnya itu gini, viral itu kalau yang posisinya di dunia ibaratnya itu enggak menyangkut agama, itu warganet itu langsung mendukung. Tapi kalau masalah keagamaan apa, itu malah enggak ada dukungan. Maksudnya gimana? Ya, Maksudnya? misalnya masalah pelecehan antara agama, ibaratnya itu mengecilkan agama ibaratnya Nabi Muhammad di itu udah malah enggak Ya tapi kan ini toh. tentang syariat ya dia itu malah enggak didukung. Tapi kalau masalah yang itu langsung warganet menurut Ya. seakan-akanku dia itu dikecilkan, padahal kalau masalah urusan agama dia malah seakan-akan enggak padahal Ya gini, kita melihatnya itu dari dua sisi. Jadi kita itu nggak bisa memaksakan orang lain untuk membenarkan ya kan? Atau untuk ikut mendukung kita, sekalipun kita benar. Intinya walaupun kita benar ya pasti ono sing pro, ono sing kontra, ya kan? Ada yang suka, ada yang enggak. Sekalipun kita benar, Kanjeng Nabi itu salahnya apa sih? Ya kan? Tetap aja ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Demikian juga dengan kita, misalkan kita kayak mendakwahkan sesuatu, misalkan ya potensinya ada yang senang, ada yang nggak senang. Berarti kan tinggal bagaimana kita memanfaatkan media sosial. Kan banyak orang itu melihat media-media sing seperti itu, yang viral-viral tadi itu hanya sebatas hiburan, hanya sebatas alat untuk mengkritik saja, atau hanya sebatas untuk lucu-lucuan ya kadang. Iya. Nah sekarang itu kita
coba cari efek negatifnya. Efek negatif dari yang viral-viral kayak gitu. Kalau di saya efek negatifnya itu jika masyarakat lah yang menonton video itu kurang cermat. Kurang cermat dalam arti kan biasanya di video itu ada kayak tulisan di bawah itu apa? Oh, caption Ya. ada. Kadang orang suka salah dalam itu. Contohnya Salah memahami. contohnya yang kemarin ya, yang soal apa? LCC Itu kan di daerah Kalimantan ke mana itu? Kalimantan ya, Kalimantan Ya. Timur. Nah, setelah itu ada seorang siswi ya yang memamerkan bahwa dia dapat hadiah dari Dari lomba yang MPR sama, ya, lomba yang sama tapi di daerah yang berbeda. beda. Nah, itu netizen pada komen marah-marah ke situ, padahal itu beda daerah. Beda daerah. Beda kasus lah ya. Beda kasus. Jadi kan kecermatan itu juga penting. Oh iya, berarti emang Ya kan? salah satunya itu kadang berarti kita itu buta antara fakta dan kejadian yang aslinya gitu. Kadang jelas gitu. Terus Gimana? sama suka menyamaratakan. Berarti dipukul rata lah. Ya, contohnya ya kasus pelecehan lah ibaratnya. Kasus pelecehan yang mungkin di daerah kemarin Pati Ya. itu membuat seorang netizen itu membuat wah sama aja semua kiai kayak gitu. Oh iya. Tidak kan Menggeneralisasi ya. seolah-olah orang semua kiai hampir sama kayak gitu. Percuma kamu mondok tapi Kiainya kayak gitu ya. di mana-mana juga sama. Berarti salah satunya itu ya, Ya. menjadikan satu fakta itu seolah-olah itu sama semua. Misalkan kayak kiai tadi kayak gitu melakukan hal-hal yang bejat, yang lain dianggap bejat kayak gitu. Padahal faktanya ndak ya kan. Ya banyak pondok-pondok yang bagus juga ya tidak atau terjauh dari hal-hal yang negatif kayak gitu. Soalnya kita buta fakta sehingga banyak orang tua yang mungkin takut lah untuk memondokkan anaknya. Ya, orang awam mungkin kan pikiran begitu. Efeknya akhirnya kan orang-orang takut. Nah, nanti anak-anak kita gimana kalau di Oh iya, ini anakku tak pondokin di sana, wah di Pati juga nih, dengan akhirnya kan dianggap semua sama. Bulah atau jadikan apalah dianggap gitu. Tapi gitu ya bisa jadi meralkan seperti itu ya mungkin bisa jadi untuk menjelek-jelekan salah satunya bisa jadi karena Ya. viral itu kan sekarang itu kan ada yang bayaran kan Iya. untuk memiralkan ada enggak murni memiralkan Juga enggak ada ada bayaran. namanya buzzer atau apalah gitu. Ya benar. Kan Jadinya bisa satu jadi orang kan. tapi punya akun yang banyak, Banyak. terus komen yang ya udah komennya sama. Jadi emang ada yang membakar. Kopi-kopian lah komennya itu sama aja. Bisa jadi seperti Di itu. mana-mana. Soalnya kan sebenarnya kan kalau kita lihat ya di kampus pun ya kejadian gitu sebenarnya banyak, cuman kan nggak terekspos kan. Terus di mana lah di TNI, dalam TNI sendiri ya banyak kasus-kasus kan. Itu nggak terekspos, cuman nggak tahu ini memang lagi yang diekspos ini kan masalah kiai cabul ya lagi marak itu ya. Mungkin ya ada faktor politik mungkin ya. Ada sistemnya. Ya Supaya gitu. apa ya? Ya tadi Ya, syariat itu melemah. Ya mungkin bisa jadi untuk melemahkan Maka syariat tradisi pondok tadi, seolah-olah itu kalau memondok itu nanti ketinggalan zaman, terus banyak kasus-kasus asusila kayak gitu, akhirnya orang yang tadinya minat ya, anaknya mau dipondokin, dia itu berpikir 2 kali lipat, mungkin 10 kali lipat ya. Waduh, iya mau mondokin anak nanti takutnya kayak gitu kasus kan. Padahal yo di semua lini pun terjadi kan, di masyarakat yo terjadi, masyarakat di sekolah ya terjadi, di kampus terjadi. Cuman yang di highlight itu memang di pondok, nggak tahu kenapa ya, kok cuma di pondok tok yang dikasuskan. Padahal banyak, hampir semua lini kayak gitu. Mungkin ada faktor politik tertentu lah ya. menurut Kang Dayat ya? Gimana Kang lihat nyimak aja ini? Aku nyimak Pak. Ya keburukannya toh, antum kan belum berkomentar. Keburukannya yang kasus-kasus viral kayak gitu. Tadi kan antum positifnya udah, dampaknya bagi anak muda sekarang. Ya, Antum anak ya. muda toh? Aku yang mengikuti itu juga tadi ya Pak. Ya, Tentang masalah apa namanya itu juga ya, tentang tadi Pak Teguh ngomong itu loh Pak, yang katanya nanti dampaknya di orang tua itu gimana itu loh. Itu kan orang tua juga apa namanya kan juga mikir 2 kali ya kan Pak. Iya. Mikirnya apa namanya
nanti misalkan aku mondokin anakku di sini, takutnya nanti kejadian juga yang di mana tuh, Jawa Timur ya Pak? Ya di Pati, Di Pati, nah, Jawa itu Timur takutnya juga kayak gitu ada, di ya banyak ya di Garut, di Jawa Barat juga ada. Maksudnya kan banyak kan. Kalau paling dominan tuh Jawa Barat sih. Cuman sekarang tuh nggak tahu kenapa yang di highlight itu emang pondok Iya. kayak gitu. Aku bingung kan loh Pak. Padahal Kenapa kok pondok toh ya gitu kan Itu emang pertanyaannya. sistem Pak, bukan sistem. Sistemnya Berarti itu emang- gini. Ini kan ibaratnya negara demokrasi. Ya. Agar penerapan syariat Islam itu melemah, supaya tidak ditentang. Semua kan misalkan kayak pejabat pengen korupsi apa. Jadi dia lebih leluasa karena kepercayaan umat kepada syariat itu udah rendah, Udah rendah. gitu ya, udah turun ya. Ibaratnya udah nggak sadar. Kiai itu udah beda lah. Berarti simbol-simbol agama kayak gitu kan sengaja ditekankan agar perkembangannya itu semakin berkurang agar masyarakat itu jauh dari agama, intinya kayak gitu ya maksudnya. Berarti itu kan mungkin mengarahnya ke politik orang-orang barat mungkin ya, yang tidak ingin perkembangan Islam itu maju pesat kayak gitu ya. Harus dihambat lah istilahnya. Salah satunya menghambat ya tadi kan dengan mencitrakan negatif institusi-institusi keislaman, misalkan kayak pondok ya kan, sekolah Islam dan sebagainya lah kayak gitu ya, kamus-kamus Islam. Ya akhirnya kan di highlight naik kan, kasusnya viral. Sedangkan sebenarnya banyak kan di institusi yang lain itu banyak juga kejadian-kejadian yang sama intinya kayak gitu. Tapi terkadang ini ya ada salah satunya mungkin untuk menutupi keburukan dari kebijakan bisa jadi kan. Ya. Mungkin pemerintahan sedang melakukan apa. Di balik itu, di balik viralnya Saya peristiwa. pernah mendengar ya, Pak. Peristiwa itu. Saya pernah mendengar berita itu gini. Sebenarnya itu yang viral itu adalah berita yang sebenarnya kebasi. Enggak seberapa maksudnya ini. Nah, daripada yang lain. Untuk menutupi sesuatu hal yang besar Ya, gitu. yang kecil lah itu. Jadi kan istilahnya gini toh. Sekarang banyak masyarakat itu beranggapan yang penting itu viral dulu, dampaknya belakangan. Nah, faktor dampak itu kan sebenarnya kan sangat sangat krusial. Kayak misalkan tadi dengan viralnya tadi, kasus-kasus tadi itu akhirnya kan orang-orang itu berpikir dua kali. Sebenarnya kan nggak semuanya, kayak gitu loh. Akhirnya kan dampaknya kan jadi berat, jadi merusak kayak gitu ya. Makanya itu ada plus ada minusnya kayak gitu. Gimana Mas Suda? Enggak gimana? Aku belum nanya Mas Suda. Nanya apa? Nanya kabarmu. Oh tadi udah deng ya? Enggak usah ditanya, nanti kita sendiri ya. Oh gitu. Nanya dulu. Jangan kasihan. Nanti kalau ditanya masalah itu kabur. Oh enggak jadi. Apa? Enggak bagus ini loh, kalau Ini loh lagi bahas yang viral-viral. Apa? Viral itu kan ada efek negatif, ada efek positifnya. Menurut antum efek positifnya itu gimana? Kayak kasus-kasus kemarin LCC, lomba tanya jawab itu loh, 4 pilar MPR. Terus kasus viral Pak Yai yang cabul, kasus viral yang kereta dan sebagainya itu loh. Itu kan ada efek positif, ada efek negatifnya. Efek positifnya itu apa? Menurut Mas Huda itu gimana? Efek positifnya gimana Mas Huda? Udah jawab semua loh. Ini udah Sekarang jawab ini. Saya belum nangkep ya. Nih berita yang viral itu kan punya efek cepat tersebar, otomatis kan punya efek negatif, efek positif. Efek positifnya itu apa? Tadi kan salah satunya lah positifnya kan kita positifnya misalkan kita nggak tahu jadi tahu. Jadi kalau nggak viral itu kan, kalau yang lomba itu kan nggak tahu bener atau salahnya. Ternyata salah viral. Ternyata jurinya itu yang salah kan gitu nih. Gitu. Jadi kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah misalkan. Terus beritanya itu cepat kita terima. Kalau dulu kan nggak ada kasus viral-viral karena nggak ada media sosial. Sekarang kan media sosial kan banyak. Dan itu sekali upload jutaan orang bisa melihat kan. Terus kan penanganan kasus viral itu berawal dari viral dulu. Nah, itu kan positifnya. Menurut antum gimana itu? Satu aja wis sing viral.
positifnya dari berita viral. Kalau dari saya ya, Dari antum. positifnya itu satu kita jadi tahu sebenarnya di tempat kita tuh ada kerusakan tuh di mana atau di mana Ada saja. kasus apa Jadi kerusakan di mana saja. gitu. Kedua itu bisa dilihat lah penyebabnya juga karena apa. Kalau negatifnya ya Negatifnya apa? negatifnya ya kasus itu sendiri sebenarnya. Misalkan gini toh, yang terjadi saat ini itu kan ada orang-orang itu menggeneralisir, misalkan kok berarti kalau gurunya cabul nanti kita nggak usah mondokin di pondok aja nanti kayak gitu, gitu. Akhirnya kan citra pondok itu jadi negatif, padahal kita semuanya seperti itu kan, gitu. Itu kan efek negatif toh. Jadi seolah-olah semua itu disamakan, lihat gitu. Padahal ya di instansi yang lain sama kan terjadi. Nggak itu profesor, nggak itu guru, nggak itu syekh, nggak itu apa namanya kiai, nggak itu ustadz, gitu. Nggak itu pelajar. Di sekolah juga banyak terjadi kasus kayak gitu kan. Guru ya ada. Berarti kan efeknya negatif banyak kan. Salah satunya itu jadi buruk semuanya, padahal tidak semuanya itu buruk misalkan. Jadi semua orang itu langsung melihat viralnya toh, tapi tidak meng-cross check ya kan. Ini benar atau enggak kasusnya kayak gini, gitu loh maksudnya. Jadi harusnya kan ketika kita mendapatkan info atau berita yang viral kan kita meng-cross check. Oh ini benar nggak sih? Ya gitu, kasusnya kayak gini. Oh ini benar nggak sih? Terus itu harusnya gimana? Jadi misalkan kayak yang lomba LCC itu kan ada seorang siswa ikut lomba 4 pilar MPR itu. Terus jawaban dia itu benar, ya kan? Tapi menurut juri itu jawabannya tidak tepat atau salah. Akhirnya kan protes, ya kan? Kasih kritikan ke juri. Jurinya nggak terima, tetap dibilang salah. Terus moderator juga memaksa agar siswanya itu menerima. Mungkin perasaan adik-adik saja katanya gitu kan. Padahal memang setelah di cross check kan, Terulang. setelah viral itu diputar ulang, emang benar jawabannya gitu kan. Tentang artikulasi. Tapi ada lagi kasus ini yang tadi ya, ada siswa yang di bagian Kalimantan mana dapat apa tadi mas, dapat penghargaan ya. Ternyata itu bukan kasus yang tadi, tapi disamakan seolah-olah itu kasus yang tadi, gitu loh. Ikut dihina lah ini. Jadi kan tidak semua yang viral itu langsung berarti benar gitu ya. Tapi kan harus ada cross check gitu ya. Cross check dulu kebenarannya gimana, baru kita menilai gitu toh. Berarti intinya kesimpulannya udah berapa jam ya? Udah sejam saya. Kesimpulannya itu berita viral itu bukan selalu berarti benar ya. Intinya itu bukan berarti bijak juga ya. Jadi sebagai penonton media sosial itu ya kita juga harus lebih cerdas ya dalam menyaring informasi dan tidak mudah ikut menghakimi langsung kayak gitu ya. Tapi kita harus memikirkan dulu infonya, nyari kebenarannya lah. Karena di balik semua konten yang viral tadi itu ada manusia, ada dampak nyata yang mungkin tidak kita lihat. Misalkan kayak pesantren A, yang kena A, tapi yang terdampak semuanya kan akhirnya. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati menyaring, memilih konten-konten yang viral. Gitu ya Mas ya. Oke. Saya cukupan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut konten selanjutnya.